Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan tasawuf dan kita menukil dari kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus rahimahumullahu ta'ala. Dan kita yang kemarin kita membahas tentang masalah idza anta taba'tal hawa gadakal hawa ila kulli ma fihi 'alaika maqalun. Apabila engkau mengikuti hawa, maka hawa akan menuntunmu ke semua perkara yang tercela untukmu, ya. Dan segala perkara, segala sesuatu apapun yang jelek itu larinya hawa. Jadi segala perkara, segala sesuatu yang jelek itu dari sumber hawa nafsu kita. Kemudian dikatakan fa idza nadarta fil asya' wa mayyastaha wajadtal hawa asla kulli fitnatin wa baliyatin ala ikhtilafi ahwalih. Apabila kamu memandang, melihat di segala macam perkara dan kamu bisa membedakan perkara-perkara tersebut, maka kamu akan mendapati hawa ini adalah pokok atau sumber atau dasar dari semua fitnah dan bencana, dengan macam-macam bentuknya, dengan macam-macam jenisnya yang sudah kita bahas. Ada orang yang ketika dia ngaji ilmu tasawuf, dia merasa dirinya lebih mulia dari orang yang ngaji ilmu fikih. Ini hawa. Atau ketika dia dibantah sama orang, dia ngaji tahu tentang satu hukum misalkan begitu, kemudian ada orang jahil yang bantah dia, oh sampean gak pinter itu, sampean keliru gini. Kemudian timbul kemarahan. Itu wajar kan? Kemarahan itu wajar, maksudnya kepancing marah wajar. Cuman yang tidak wajar adalah dia terbawa kemarahan tersebut dan membiarkan hawa menguasai kemarahannya. Ketika hawa menguasai kemarahan tersebut, maka dia dipermainkan sama hawa, dan timbullah ujub, timbullah kibir, timbullah rasa marahnya dia karena direndahkan. Akhirnya timbul keluar kata-kata, omongan-omongan yang ngamuk sama ini orang. Lah kon iki sopo ngaji ya gak tahu. Aku iki semangan. Kalau sekolah kan bangku sekolah ya. Kalau pondok apa? Aku semangan dampar sekian tahun. Aku hatam iki, hatam itu. Lah kon iki sopo? Ya, karena sampai timbul yang seperti itu, kemarahan yang seperti itu. Nah, ini hawa yang bermain di sini, hawa. Dan kemudian ketika kita juga begitu, kita wirid atau zikir, kemudian kita merasa dengan zikir dan wirid kita ini kita merasakan sesuatu yang yang khawariqul adah mungkin ya, khawariqul adah atau apa. Kemudian kita melihat sesuatu yang tidak biasa atau gimana, kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang rasa menjadi orang yang hebat, rasa menjadi orang yang istimewa, atau menjadi orang yang tinggi derajat apa segala macam. Ini juga dari permainan hawa. Dan macam-macam, banyak sekali hawa ini. Walhasil intinya yang mengakibatkan kita menjauh dari rahmat Allah itu pasti sudah. Karena hawa tidak akan ridho kita mendapatkan rahmat Allah. Karena memang sudah sunatullah begitu. Memang hawa ini ditaruh di jiwa kita ini untuk menjadi ujian bagi kita, layak apa tidak layak kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pantas apa tidak pantas kita dapat ridhonya Gusti Allah. Maka itu kita harus berusaha untuk mengendalikan hawa, bukan dikendalikan. Li'annahu masdarul abatil, karena itu adalah pokok dari kebatilan itu hawa. Wa mansya'ul adhalil, dan bisa memunculkan kesesatan-kesesatan
walahu halatun syabihatun bisukri ta'taril insana fatamna'ahu minat tamyiz lima qad ghalaba ala aglihi min nashwatil hawa. Dan mempunyai keadaan yang memper atau mirip dengan orang yang mabuk. Yang orang mabuk ini bisa menguasai, manusia bisa dikuasai. Orang yang mabuk kan dikuasai oleh mabuknya tadi, hingga akalnya kan tidak lagi akalnya itu mengontrol gerak di tubuhnya dia. Orang yang mabuk ini kan lost gitu kan. Apa yang dilakukan oleh badannya dia kadang paham, tahu, tapi dia tidak bisa kontrol. Kencing di jalan, kadang jalan ada tembok ya bukan dihindari malah ditabrak. Ya kan mabuk kan gitu kan, drosor sana drosor sini, terus gak karu-karuan walhasil. Jadi tidak bisa mengontrol gitu. Akal pikirannya dia sadar, kadang-kadang ya orang mabuk itu kan akal pikirannya tahu kalau ini salah, ini elek, tapi dia seolah-olah kayak terbelenggu semua anggota badannya hingga dia melakukan sesuatu itu tanpa dia mengerti kenapa dia melakukan. Nah ini syabihatun, mirip seperti orang mabuk. Orang yang dikuasai sama hawa ini seperti orang yang mabuk. Nah, orang dikuasai sama hawa kayak orang mabuk yang mencegah dari akal sehatnya dia untuk berpikir dan mengendalikan anggota tubuhnya yang lain. Nah, orang mabuk itu begitu, hawa juga begitu. Kadang orang-orang yang dikuasai sama hawa ini dia sadar kalau dia salah, sadar ngerti kalau dia ini salah, dan sadar kalau ini buruk atau jelek atau ini merupakan sesuatu yang sangat hina atau sangat buruk sekali dan dosa besar apa gimana, tapi dia tidak mampu untuk mengendalikan. Dia tetap melakukan perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, tetap dia melakukannya. Ya, akalnya benar paham. Lima qad ghalaba ala aglihi min nashwatil hawa. Karena sudah dikuasai, sudah tidak bisa mengendalikan. Akalnya dia tidak bisa mengendalikan, pikirannya tidak bisa mengendalikan. Karena sudah mabuk dengan hawa ini tadi. Fal yang tanabbah lahul fatinu liyahsuma madatahu bimujahadatin wa mukhalafatin. Kalau orang yang punya kecerdasan, maka dia bisa menjadikan godaan dari hawa ini adalah ladang untuk perjuangan dia menentang dan mengendalikan hawa. Tapi kalau misalkan dia orang yang tidak punya kecerdasan dan kemauan, maka dia dikendalikan oleh hawa. Kecerdasan dalam hal ini adalah ilmu syariat dan juga kemauan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecerdasan aja tapi tidak ada kemauan untuk mendapatkan ridho Gusti Allah, iya percuma aja. Tetap aja dikuasai sama hawa. Malah medeni orang yang pintar dikuasai sama hawa itu medeni ya. Karena dengan kepandaian dan kepintarannya dia, kealimannya dia bisa menjadikan halal jadi haram, haram jadi halal dengan pandainya lisan dia berkata dan berdalil. Tambah kacau. Nah, yang parah kalau misalkan dia sudah menempatkan posisi sebagai orang yang dimuliakan oleh makhluk dan dimuliakan oleh Allah, padahal dia dihinakan oleh Allah. Dia menempatkan posisi sebagai orang sing ngerti, sing pandai, padahal dia sebetulnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pandai, pintar dalil. Dan dia ngajak orang untuk menuju ke Allah dengan dalil-dalilnya dia, tapi hatinya dia dan halnya dia itu malah menjadikan orang-orang itu menjauh dari Allah. Jadi sudah dikuasai sama hawa. Ini orang pintar tapi dikuasai sama hawa. Jadi dia tidak punya kemauan dan tidak punya keinginan untuk melakukan perlawanan dan penekanan sama hawa. Dengan kepintaran dan kepandaiannya tadi malah dipakai untuk rusak. Mungkin dikatakan dalam satu riwayat nanti akhir zaman itu seperti dalam satu riwayat ya, Kanjeng Nabi kan dawuh makna hadis bahwa aku lebih takut
ulama su yang menimpa umatku daripada Dajjal. Ya, ulama su berarti ulama berarti kan alim tuh. Ulama tahu, ngerti, tahu ilmu. Tapi su, elek ini orang. Jelek ini orang. Dan dia seperti dikatakan Imam Ghazali, orang-orang yang kadang dia ini merasa ada dua jenis. Dia nawaitunya untuk mendapatkan kedudukan di dunia dan merasakan kenikmatan dengan kedudukan tersebut, dan dia merasa benar. Dan dia mengajak orang untuk ke Allah, tapi dengan perbuatan dan segala macamnya dia justru mengajak orang menjauh dari Allah. Karena dia sendiri juga menjauh dari Allah. Nah, orang seperti ini kata Imam Ghazali susah untuk tobat. Kenapa? Karena dia merasa benar. Kalau orang itu merasa benar, mau dibenerno kayak apapun kan susah, kecuali dia punya kesadaran kalau dia salah. Orang misalkan mau naik mobil dia nyetir menuju kemana? Misalnya menuju ke Jakarta. Dari Pasuruan sana, mestinya kan kalau ke Jakarta dari Pasuruan, Purwosari itu kan belok kiri. Kalau lurus kan Pasuruan, kiri kan Pandaan, Sukorejo, Pandaan. Dia kencang. Arah Pasuruan, orang Jawa. Winongan, orang tua dibilang, sampai nanti di Jakarta, kamu no lewati, lu ke jalan pintas, lu keliru sama, lu kebenar lagi, terus sampai di warung tua belok kanan, sampai tembus Rejoso, lu ke benar lagi, jalan pintas, paling cepat, gak rame mana, gak truk, lu sampai keliru, dia mempenyakin kalau ini benar jalan ke Jakarta, di benar kayak apapun ya, tidak bakal, kau ini sopon, kalau kan. Begitu kan? Ini contoh ya. Harus sampai jebus sampai ke Tapang sana. Banyuwangi. Ya jalan itu kan Jakarta kok nanti Banyuwangi, Bali. Karena sudah kadung dia ini merasa benar dibenarkan susah. Orang kalau merasa benar dibenarkan kan angel. Nah, kalau yang kedua tadi kata Imam Ghazali, dia tahu kalau dia salah. Nah, ini masih ada harapan untuk dibenarkan. Tapi lepas dari kalau Allah ngerubah hati Allah, bisa galibal qulub kan. Allah bisa membolak-balikkan hati, Allah bisa mengasih hidayah, terserah Allah. Allah ngasih hidayah atau tidak. Kalau misalkan orang segitu parahnya Allah membuka hidayah, ya bisa saja. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Kemudian fahaqiqatul hawa huwal mailu ilal batil wa huwa khuluqun nafsi wa sajiyatuha. Hakikatnya hawa ini adalah kecenderungan ke kebatilan, dan ini adalah perilakunya jiwa dan akhlaknya jiwa. Jadi semacam jiwa ketika dimasuki oleh hawa seperti kayak puzzle. Puzzle ini membutuhkan beberapa elemen tertentu di puzzle tersebut, dan hawa ini mengisi puzzle itu tadi. Tapi sebetulnya posisi puzzle ini bisa diganti dengan elemen puzzle ini bisa diganti dengan iman. Dan si hawa tidak dikasih tempat di puzzle itu tadi untuk merangkai suatu jiwa. Sebetulnya bisa begitu, tergantung kitanya sih. Kita membiarkan hawa untuk mengisi puzzle itu di dalam jiwa kita, maka kita akan dikendalikan. Atau kita berusaha untuk mengoyak atau merubah atau mencabut puzzle-nya hawa dari jiwa kita dan mengisinya dengan iman, maka kita bisa selamat. Tapi itu pun kita harus selalu waspada sampai kita mati. Jadi hawa itu tidak bakal mandek sampai kita mati. Karena kalau menghilangkan hawa nafsu tidak bisa, mengendalikan yang bisa. Kecuali Nabi Rasul ya, Nabi Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu di hawanya, tempat di hawanya sudah dibuang dengan operasi. Nah, kalau kita mau bikin operasi ya apa? Saya mau operasi apa? Membuang tempatnya hawa. Apanya yang mau dipotong nggak tahu kan kita. Salah ngetok. Nah, gak hati kan. Ya, bahaya. Maka itu kita harus waspada dan harus hati-hati terhadap hawa ini. Intinya poinnya hawa itu selalu mengajak kita untuk kebatil, baik dengan cara yang kelihatan nampak itu batil atau dengan cara yang halus, tapi ujungnya kebatil. Maka itu kan kita harus super hati-hati ya.
Dan insya Allah akan kita lanjutkan Senin depan libur karena waktunya Jakarta. Senin lagi insya Allah seperti biasa. Moga-moga bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bainal faqina fi dintu al hadini kutu sarah wa sallallahu alaihi wasallam. Hamdan Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.